Hai semuanya. Perkenalkan nama saya Zipora Prasouza. Saya mahasiswa Telkom University jurusan Ilmu Komunikasi dan saya akan mempresentasikan analisis unsur intrinsik, ekstrinsik, dan struktur dari iklan Gojek. Kenalin, emak hemat. Yang tahu kalau pakai Gojek paling hemat. Unsur intrinsik. Kita masuk ke judul. Judul dari iklan yang menggunakan pendekatan storytelling tersebut adalah Kenalin Emak Hemat, yang tahu kalau pakai Gojek paling hemat. Kita lanjut ke tema. Tema dari iklan yang menggunakan pendekatan storytelling tersebut adalah pentingnya berhemat dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang merupakan pokok utama atau akar pada storytelling tersebut. Kita lanjut ke latar. Latar dari iklan yang menggunakan pendekatan storytelling tersebut adalah A. Latar waktunya berlatar di pagi ke siang. B. Latar tempat berlatar dari rumah, ruang tamu, kamar mandi, ruang meeting, dan tempat tongkrongan. C. Latar suasana yang ada di storytelling tersebut berlatar ceria, campur tegang. Karena Emak Hemat mempunyai banyak promo yang bisa mendukung dia untuk berhemat, tetapi bercampur tegang karena anak-anaknya sendiri kurang mendengarkan berbagai promo yang ditawarkan oleh Emak Hemat. Kita lanjut ke alur. Alur dari iklan yang menggunakan pendekatan storytelling tersebut beralur maju atau progresif. Lanjut, kita ke tokoh. Tokoh dari iklan yang menggunakan pendekatan storytelling tersebut adalah tokoh utama, yaitu Emak Hemat berwatak protagonis, dan dia merupakan tokoh yang bersifat statis. Dari awal sampai akhir cerita, Emak Hemat tetap pada pendiriannya, yang itu ingin memberitahu anak-anak mengenai pentingnya berhemat. B. Tokoh tambahan, yaitu anak-anak Emak Hemat yang berwatak protagonis. Walaupun mereka kelihatannya seperti menghambat Emak Hemat dalam memberikan saran, tetapi mereka melakukan itu bukan sepenuhnya salah mereka, karena mereka mempunyai kesibukan masing-masing sehingga berujung tidak mendengarkan penjelasan Emak Hemat. Lanjut kita ke konflik. Konflik dari iklan ini yaitu anak dari Emak Hemat ini menghambat nasihat dan saran mengenai pentingnya berhemat. Konflik ini adalah pribadi versus pribadi, karena konflik ini terjadi antara pribadi Emak Hemat dan anak-anaknya. Kita lanjut ke nilai. Nilai dari iklan yang menggunakan pendekatan storytelling tersebut adalah memahami bahwa berhemat adalah suatu hal yang penting dan perlu diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar menjadi individu yang bertanggung jawab dan sadar akan pentingnya mengelola sumber daya. Kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Iklan ini menunjukkan bahwa berhemat merupakan kebiasaan yang dihargai dalam masyarakat. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa di masyarakat tersebut, berhemat dianggap sebagai suatu hal yang penting, dianggap sebagai kebiasaan dari hidup sehari-hari. B. Kita ada yang namanya nilai yang terganggu. Nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai keluarga. Nilai moralnya contohnya seperti menekankan pentingnya berhemat sebagai nilai moral untuk mengajarkan anak-anaknya menghargai sumber daya. Lalu ada nilai sosial, ini menggambarkan kayak pentingnya berbagi informasi atau promo tentang cara berhemat kepada orang lain. Nilai budaya, iklan ini ditujukan dan mungkin mencerminkan nilai budaya dari masyarakat yang mana iklan tersebut dianggap kalau misalnya berhemat itu merupakan suatu hal yang penting dan dihargai. D. Nilai keluarga. Iklan ini menekankan peran orang tua, khususnya seorang ibu dalam mendidik dan membimbing anaknya. Lanjut, brand personality. Gojek bisa dikatakan memiliki pola dasar brand personality yang mencakup sincerity, excitement, dan competence. Karena mereka merupakan brand yang ramah, brand yang inovatif, dan mereka selalu menunjukkan berbagai cara untuk meningkatkan layanan mereka dengan efisien. Lanjut, kita ada struktur cerita 3 adegan Aristotelian. Adegan awal, di 20 detik pertama sudah bisa dipastikan bahwa iklan yang menggunakan pendekatan storytelling ini berada di adegan awal, di mana diperkenalkannya para tokoh yaitu Emak Hemat dan anak-anaknya. Nah, di adegan tengah, di pertengahan dapat ditemukan bahwa Emak Hemat mulai berhadapan dengan konfrontasi yaitu dengan anak-anaknya yang susah untuk diberitahu pentingnya berhemat. Menggunakan berbagai promo sampai puncaknya itu Emak Hemat harus berusaha extra mile untuk membuat anaknya tahu pentingnya berhemat.
Di adegan akhir, di 25 detik terakhir, merupakan adegan akhir dari iklan Emak Hemat, yaitu solusi dari anak-anak yang kurang mendengarkan dapat diatasi dengan jurus paling hemat. Itulah hasil analisa saya terkait iklan Emak Hemat, dan semoga ini dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.